Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ikhwani fillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkan kami berwasiat untuk kami pribadi dan juga untuk jamaah salat Jumat semuanya, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan dan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh sangat beruntung dan berbahagialah kita semua ketika kita membaca dan merenungi ayat yang kami baca di atas tadi. Pertanyaannya, kenapa sih kita dianggap orang yang beruntung dan juga harus berbahagia? Karena jelas yang disebutkan pada ayat di atas bahwa kita adalah golongan umat yang dianggap paling mulianya umat di atas muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ saja, bahwa ketergantungan dan kebahagiaan atau keberuntungan dan kebahagiaan kita itu akan semakin istimewa dan akan semakin luar biasa jika kita membaca kelanjutan ayat tersebut tadi di atas, yaitu jika kita mau menjalankan amar ma'ruf serta nahi mungkar secara seimbang. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Praktek di lapangan selama ini adalah banyak dari kita yang hanya baru mampu amar ma'ruf saja tanpa dibarengi dengan nahi mungkar. Kita baru bisa sekedar menyuruh putra-putri tercinta kita untuk giat sholat berjamaah, sementara kita belum mampu melarang mereka untuk berhenti menonton TV tatkala waktu sholat telah tiba di hadapan kita. Kita baru bisa sekedar menyuruh putra-putri tercinta kita untuk bertadarus Al-Quran di rumah, sementara kita tidak mampu mencegah atau melarang mereka untuk menonaktifkan HP terlebih dahulu ketika waktu tadarus telah tiba. Kita baru bisa sekedar menyuruh putri tercinta kita yang mulai beranjak remaja untuk bisa membantu pekerjaan sang ibu di dapur maupun di sumur, atau sekedar menyuruh menutup aurat mereka. Sementara kita tidak bisa melarang putri tercinta kita tersebut, bahkan hanya diam seribu bahasa ketika ada laki-laki lain yang bukan mahramnya membawa putri tercinta kita keluar dari rumah dengan berboncengan kendaraan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah,
kesimpulan dari apa yang kami sampaikan di atas adalah bahwa kadar amar ma'ruf atau pekerjaan untuk menyuruh kebaikan ternyata tidak seimbang sama sekali dengan kadar nahi mungkar atau pekerjaan melarang suatu hal yang jelek. Padahal sekali lagi, kalau kita betul-betul mau jujur dan mau sadar akan ayat di atas tadi, maka seharusnya dua amal, pekerjaan amar ma'ruf atau menyuruh kebaikan dan nahi mungkar melarang suatu perbuatan yang jahat, haruslah seimbang kadarnya. Maka ketika kita sadar tidak bisa menjalankan dua hal tersebut dengan seimbang, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan atau musibah kepada kita, maka itu adalah harga yang sepantasnya yang harus kita terima dan kita jalani. Akan tetapi lihatlah jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, betapa banyak dari kita ketika Allah memberikan cobaan atau musibah kepada kita, maka yang keluar secara spontan dari mulut kita adalah, ya Allah, kenapa harus saya yang menerima cobaan ini? Kenapa harus saya yang menerima musibah ini? Ucapan kita yang demikian itu sejatinya adalah rasa sombong dan merasa bersihnya kita dari perbuatan dosa dan maksiat kita. Padahal kalau kita mau jujur dan mau sadar, segala bentuk cobaan atau musibah yang kita alami sejatinya adalah baru secuil saja dan tidak seimbang sama sekali dengan perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan setiap hari. Jamaah sholat Jumu'ah rahimakumullah, marilah kita berusaha agar kita bisa masuk sebagai golongan orang-orang yang bisa membawa manfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang yang lain. Jikalau kita belum mampu untuk bisa memberi manfaat kepada kelompok masyarakat yang luas dan yang banyak, paling tidak di rumah kita ada orang-orang terdekat dan tercinta kita, yaitu istri serta putra-putri tercinta kita. Berusahalah agar kita bisa memberi tauladan yang baik serta bisa memberikan manfaat untuk mereka semuanya. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah Jum'ah siang hari ini, izinkan kami sampaikan satu hal yang sangat-sangat penting, bahwa saat ini kita semuanya sedang tinggal di Desa Karangsembung. Desa dan tempat tinggal yang insya Allah kita cintai bersama. Desa yang juga bisa disebut dengan desa santri, karena banyaknya santri yang saat ini sudah berkiprah di masyarakat, maupun santri yang saat ini masih menimba ilmu di pesantren-pesantren. Desa yang juga ramai dengan majelis-majelis ilmu, masih ramai dengan aktivitas amar ma'ruf. Namun saat-saat ini kita sedang dicoba dan sedang dites oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengukur sejauh mana kecintaan, kepedulian kita dengan desa tercinta kita, terutama rasa cinta, peduli, dan sayang kita kepada putra-putri tercinta kita. Juga kepada para santri atau anak didik kita di sekolah maupun di madrasah atau TPQ kita. Saat ini di desa kita sedang dicemari oleh aktivitas atau kegiatan yang bisa mengancam dan merusak jiwa maupun raga generasi penerus kita. Sekali lagi, kepedulian, kecintaan, dan nahi mungkar kita saat ini betul-betul sedang dirindukan oleh desa kita, oleh putra-putri tercinta kita,
demi terciptanya desa yang bersih, generasi penerus yang sehat, kuat, berilmu dan berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan apa yang Allah sabdakan atau Allah firmankan kepada kita semuanya, menjadi sebaik-baik umat yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.